Sebab yang bagaimanapun dia akan mengganggu, yang bagaimanapun kadang-kadang ada panggilan masuk ngek-ngek kita akan terlihat, sehingga konsentrasi kita tidak lagi di kubur. Bayangkan kita supaya dapat melihat perbedaan antara kita dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Cuman adanya kita hampir tiap hari kita lewat kubur, tiap hari kita tengok kubur, tiap hari dengan kita samping menyamping muka belakang kita, apakah itu dengan jeratnya orang Kristen atau jeratnya orang Cina, atau juga dengan kuburnya orang Kristen, atau juga dengan pekuburan daripada kaum muslimin. Pernah ada di antara daripada kita seketika dengan kita tengok kubur sampai kita melelehkan air mata, sebagaimana dengan Sayyidina Utsman tadi itu. Jauh perbedaannya. Kenapa hati kita jadi kasuan, kasih, keras seperti itu? Yang dengan mereka belum lagi cerita tentang kubur, belum lagi cerita tentang azab kubur, belum lagi menyaksikan tentang keadaan di dalam kubur, belum lagi melihat guru arah di dalam kubur. Hanya setakat tengok kubur saja sudah menangis, hatta banat lihyatuhu, sampai basah janggut belas, bagaimana hadis yang kita riwayatkan. Dahsyat sungguh. Jadi pada saat Sayyidina Utsman ditanya, kenapa Tuhan sebut tentang surga dan neraka relik biasa-biasa saja, sementara kalau pada saat tengok kubur Tuhan menangis. Jadi kata Sayyidina Utsman, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu merupakan persinggahan yang pertama daripada persinggahan hari akhirat, yang kalau pada saat di sana dia selamat, maka dengan yang seterusnya akan lebih mudah. Tapi kalau ternyata tidak selamat, kita boleh bayangkan, kita boleh tengok sebesar apa liang lahat. Apakah sebesar masjid ini? Seseorang dalam tahanan, misalnya seperti di Melaka, ada tahanan bebas atau tahanan apa, tahanan enak dari situ. Ada satu penjara, tapi penjara terbuka namanya. Penjara terbuka kan? Penjara terbuka. Nah, seronok lalu di situ. Jadi seronok macam mana? Yang namanya tahanan, yang namanya penjara, kalau sudah tidak diberikan leluasa dan kebebasan kepada sesiapapun, itu akan menghalang ketenangan kita. Tidak akan mungkin kita tenang, tidak akan mungkin seseorang itu tenang kalau pada saat berada dalam tahanan. Ini bukan sebesar masjid, bukan sebesar surah, bukan sebesar rumah, bukan sebesar bilik lebih kecil daripada itu, yang dengan ukurannya sedikit saja lebih besar daripada badan kita sekarang. Katakanlah dalam 2 kali ganda saja, itu tempat yang akan kita tempati bersama. Bagaimana dengan beliau tidak menangis? Jadi mungkin untuk kita membanding-bandingkan, yang secara pasti, ya Allah ya Rahman Rahimin, berkali-kali dengan kita ziarah bagi kita ucapkan assalamualaikum ya ahlal qubur minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun antum salafuna wa nahnu bil asar nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kemudian sempat itu kita tinggalkan saja lagi. Jadi sedikit pun hati kita tidak terkesan. Jadi dari situ, dari sana kita dapat mengetahui kesan buruk daripada lingkungan, kadang-kadang daripada pergaulan, daripada pandangan, daripada pendengaran, daripada perasaan, daripada masyarakat. Jadi kesan buruk daripada hal-hal yang kita sebutkan tadi itu, diantara dari para kesannya itu adalah membuat hati kita jadi qasi, membuat hati kita jadi gelap, membuat hati kita jadi keras. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ayat daripada surah Idza Zul. Imam baca surah yang lain di pertengahan daripada surah tersebut, ayat bunyinya seperti ini. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Ayat daripada surah yang lain, lebih kurang semacam itu juga, dengan lantunan ceritanya, cerita tentang surga dan neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Siqal ladzina kafaru, Allah seret, Allah heret kumpulan orang-orang kafir untuk menuju neraka jahanam. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Sehingga setelah mereka sampai ke depan pintu gerbangnya, maka dengan penjaga pintu gerbang tadi itu mempertanyakan kepada mereka, alam yatikum rusulun,
Apakah tidak ada rasul utusan-utusan Allah yang memberikan peringatan, amaran kepada kalian tentang hari akhirat atau juga tentang yaumul jazaa, hari pembalasan? Alam ya'tikum rusulun yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang membacakan ayat-ayat Allah, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Qila adkhulu abwaab jahannam khalidina fiha, dan seterusnya. Kata mereka, iya ada, tapi memang buruk dan jeleklah kesudahan orang-orang yang angkuh dan sombong. Jadi kata mereka, kalau macam itu persilahkan kalian untuk memasukinya. Kalau apa baca nama khalidina, kekal abadi di jalannya. Berapa kali ayat yang seumpama itu dibaca, dan berapa kali dengan kita mendengar dan juga mengikutinya, tapi belum ada sentuhan hati ke dalam kalbu, belum ada sentuhan hati ke dalam batin dan rasa kita. Kenapa? Sementara dengan salafun saleh, budak kecil yang membaca, bahkan kadang-kadang dibaca secara sekilas. Mungkin dengan kita teringat cerita daripada Imam Fudail bin Iyad. Sina Fudail bin Iyad, salah seorang perampok, pencuri, dan juga merupakan salah satu daripada yang paling terkenal pada saat itu, perompak yang kelas nomor 1 dunia. Yang kalau pada saat ada kumpulan nak lewat di kawasan Fudail itu, Iyad saja tuh sudah menggigil ketakutan. Hei, hati-hati, kena waspada, itu kawasannya Fudail bin Iyad, perompak yang paling terkenal. Itu ternyata hati beliau itu tersentuh hanya dengan bacaan ayat daripada seseorang secara tidak dimaksud, hanya mendengar secara sekilas. Sentuhan hati dan batin membuat pola pikir beliau berubah secara total. Daripada manusia yang paling lasat, nakal, perompak, perampok, pencuri, menjadi seorang manusia yang paling dekat dan yang paling zuhud di sisi Allah Jalla wa Ala. Ayat yang didengar, ayat yang seperti apa bunyinya? Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam yakni lil ladzina amanu. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman, hati mereka tunduk, takut, khasyah di hadapan Allah? Sepatah rangkaian ayat tadi itu membuat Al-Imam Fudail bin Iyad berubah secara total. Ini diantara daripada hati nurani yang Allah berikan kepada salafun saleh, yang pada saat dengan kita mungkin kena faktor makanan yang kita makan, mungkin juga kena dengan faktor Coca-Cola. Coba supaya jangan sampai kita meremang-remang, meramal, menghayalkan sesuatu yang tidak jelas. Coca-Cola, Pepsi, itu bahan-bahannya daripada apa? Yang mencoba pun menginduknya bukan ke tempat yang bersih, menginduknya bukan kepada tempat yang bagus, menginduknya ke Amerika. Itu asal muasal daripada Pepsi dengan Coca-Colanya. Terlepas daripada kesan buruk minuman tadi itu yang membuat tulang kita jadi repot. Dalam 25-30 tahun ke depan akan bermasalah tulang belulang kita gara-gara dengan minuman tersebut. Kalau tidak percaya, jenis makan yang bersudah, katakan saya seperti dengan Spin Up misalnya. Daging yang keras, sekeras apapun dagingnya, ambil satu botol Spin Up, masukkan ke dalam daging tadi itu, dagingnya akan menjadi renyah. Macam itu kesannya juga kepada tulang belulang kita, tapi dalam jangka panjang. Seketika dengan sajian minuman tadi itu, pertama itu dengan namanya, kemudian yang kedua dengan cara produk dan juga dengan cara pembuatannya, kemudian dengan pengangkutannya, penjualannya, kemudian sampai kepada kita. Kita pernah tahu tak cara seperti apa sampainya minuman dan makanan tadi itu kepada kita? Kita lihat dan kita buat perbandingan. Salafun saleh mengatakan, Haji, ini istri berkata semacam itu, Tuan Haji, makanlah sajianku ini, nikmatilah hidangan yang sudah terhidangkan. Sesungguhnya sejak daripada menyuci, membasuh beras atau dengan gandum sebelum ditanah dan juga sebelum dimasak, sampai masak dan tersajikan, itu diaduk dengan air tasbih, tahmid, takbir dan tahlil sampai terhidangkan sedemikian rupa.
Pasti tidak. Coba pada saat kita tidak berbicara tentang haram sekarang, kita berbicara tentang hati dan perasaan. Kenapa hati kita jadi gelap? Kenapa hati kita jadi keras? Kenapa mereka dengan mau'izah, dengan nasihat, dengan ayat, dengan hadis, ternyata baru tengok kubur saja sudah menangis terisak-isak. Baginda kalau pada sembahyang, bila-bila pun Nabi kita sembahyang, tidak ada asbab yang mengundang untuk Nabi kita sedih, tidak ada asbab yang mengundang untuk Nabi kita menangis, tidak ada asbab yang mengundang Nabi kita merintih-rintih di hadapan Allah. Tapi kalau sudah berdiri amam Allah Jalla wa'ala, Allahu Akbar, ketika Nabi kita membaca ayat yusma' min sadri azirun ka azirin mirjal, akan kedengaran daripada dada baginda Nabi seperti air yang sedang menggelagak, yang kita sedang mendidih. Baca ayat seperti itu khasyah yang ada dengan baginda Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang kedua setelah Rasulullah gimana? Belum lagi takbir, baru saja mengambil posisi Nabi sudah meleleh air mata. Siapa? Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Nabi kita bersabda, muru Abu Bakrin falyusalli binas. Suruhkan Abu Bakar untuk menjadi imam, untuk mengimami para sahabat pada saat Nabi kita sakit. Jadi pada saat itu untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, Sayyidatuna Aisyah tidak berkenan dan tidak mau menyampaikan perintah tersebut. Kenapa? Li'annahu rajulun asyik. Sebab Sayyidina Abu Bakar memiliki hati yang lembut, yang kalau pada saat baru saja membaca Bismillahirrahmanirrahim wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dah nangis. Baru saja dalam 2-3 paragraf dah menangis. Itu Sayyidina Abu Bakar. Jadi akan menyusahkan makmum di belakang, sehingga menyebabkan mungkin dengan mereka barangkali akan jadi panjang, mungkin juga barangkali ada yang terganggu disebabkan karena dengan isakan dan tangisan daripada beliau. Maka dengan Sayyidatuna Aisyah tidak mau memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, sah, suruh orang tua Omar Omar jadi imam, jangan orang tuaku. Nah, kenapa? Sebab Sayyidina Abu Bakar memiliki hati yang lembut seperti itu. Jadi ini sekedar perbandingan. Nah, jadi dengan perbandingan seperti apa? Masya Allah, tabarakallah. Kita tidak berbicara tentang halal dan haram, yang kita bicarakan sekarang tentang bahasa hati dan juga tentang perasaan yang menyebabkan hati kita menjadi keras dan gelap. Kenapa? Makanan disajikan. Tidak melihat siapa, kita beli dari sebuah restoran. Sebuah restoran tadi itu syukur-syukur kalau dengan kedai dapat dipastikan memang tersajikan oleh orang yang beragama Islam. Kadang-kadang tulisan Basmalah Allahu Akbar itu di bawahnya saja. Produknya di rumah ternyata ada kuil, ternyata ada patung, ternyata orang Hindu yang memproduk. Itu berlaku. Yang pernah tanya, yang pernah menyelidiki akan menemukan hal-hal yang semacam itu. Kalau disajikan, dimasak, dihidangkan oleh seorang wanita muslimah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan berkumandang, yang menyajikan makanan, yang memasak, tidak tahu waktu, tidak tahu perintah, tidak tahu seruan Allah. Tetap juga terus masak. Mungkin barangkali karena kepanasan atau apapun asbab musababnya, paling tidak dengan petis atau paling tidak dengan lengan kelihatan. Padahal ada di sana orang-orang yang bukan mahram yang boleh melihat wanita yang berkenaan. Rambut terbuka, kemudian ditomyang. Coba saya tidak menceritakan tentang tuan-tuan, saya juga masuk ke situ. Kita sama-sama lah. Ini problem kita. Masuk tomyang. Yang nyanyikan makanan siapa? Yang menyanyikan makanan jelas perempuan cantik atau dengan anak darah, ada dengan usia 20-an tahun. Masya Allah, tabarakallah. Bedakan. Kenapa? Restoran yang situ bayarnya Masya Allah mahal sekali. Dalam satu perjalanan kami di Jawa Barat, mana Indramayu, singgah di sebuah restoran. Jadi pada waktu itu saya buat santri kira-kira dalam 5 biji kereta APP ya, nama APP Suzuki itu di PP sebelah sana.